Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat hati gimana semua kabarnya? Ini masih di Masya Allah di waktu Ramadan. Jadi kita akan lanjutkan ya masalah penyampaian yang kemarin. Nah, ini adalah step selanjutnya. Jadi bagaimana kabarnya? Ya, insya Allah itu tadi kemarin kita sampaikan masalah bagaimana ngecek ya, apakah memang sakit kita itu medis atau non medis ya, dengan mendengarkan yang namanya simulasi ya, mendengarkan audio rukyah ya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan sampaikan step-stepnya, langkah-langkahnya ya, alurnya ya. Jadi sobat hati semuanya, jika melakukan terapi Al-Quran, maka nanti ada proses ya, namanya eskalasi di situ, ada tahapan-tahapan di situ ya. Yang pertama, Anda akan mengalami setelah eskalasi ya, setelah proses rukyah, Anda bisa langsung sembuh, bisa. Insya Allah, bismillah. Ada juga fase yang namanya fase Anda mengalami healing crisis. Apa healing crisis itu? Healing crisis adalah fase di mana ketika orang setelah rukyah itu makin buruk kondisinya, makin parah kondisinya, makin sakit. Ya. Healing crisis adalah fase di mana setelah rukyah itu bukan malah sembuh, bukan malah membaik, tapi malah membuat makin sakit. Kondisinya makin sakit, tergoncang semua dirinya, makin parah, batuk-batuk, mungkin makin gak bisa bangun dan sebagainya. Ketahuilah di situ, sobat hati semuanya, di situ bukan artinya Anda tidak sembuh, tidak. Tapi di situ adalah ada proses yang namanya detoksifikasi. Proses semuanya ya. Jadi respon yang sobat hati semuanya alami, dan itu artinya harus ditindaklanjuti dengan semangat lagi, dengan lebih serius lagi. Kalau sobat hati mengalami itu, dengan cara apa? Dengan cara istiqomah. Lakukan rukyah ya, secara istiqomah. Rukyah mandiri udah gak bisa, berarti sobat hati berarti harus dirukyah. Datangi perukyah. Terutama yang syar'i di sini ya, harus syar'i. Ya, nanti sobat hati harus istiqomah. Rukyah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5 dan seterusnya. Sampai nanti sobat hati mendapatkan kesembuhan. Ingat ya, sampai mendapatkan kesembuhan, sampai benar-benar sembuh. Insya Allah akan sembuh, insya Allah, bismillah. Lakukan yang istiqomah ya, insya Allah. Datengin perukyah-perukyah. Kalau saya pribadi ya, monggo, nanti kita akan bisa bantu ya, insya Allah nanti akan sembuh. Tapi ketahuilah sobat hati semuanya, ketika sobat hati telah sembuh, maka nanti akan berpotensi sakit lagi, akan berpotensi sakit lagi. Loh, terus ya apa? Gimana? Saya sudah sembuh kok sakit lagi? Iya, semuanya memang begitu prosesnya. Ketika sobat hati sembuh, maka nanti akan berpotensi sakit lagi. Terus gimana solusinya? Kalau begini, kalau sobat hati datang kepada kami, maka nanti kami akan ajarin yang namanya terapi mandiri. Ini penting sekali. Terapi mandiri. Jadi merukyah dirinya sendiri. Ini kita akan ajarin. Sehingga apa? Sehingga sobat hati semuanya bisa lebih bisa menjaga dirinya tanpa harus bergantung kepada perukyah. Begitu sobat hati semuanya ya. Lakukan rukyah secara istiqomah ya. Insya Allah ini mungkin penjelasan terakhir ya, bukan penjelasan terakhir, maksudnya penjelasan terapi mandiri ya di sini ya.
Ya, nanti setelah ini kita akan bikinkan audio ruqyah. Insya Allah nanti akan banyak audio ruqyah selama ini ya, insya Allah ya. Nanti kita akan bikinkan mungkin sampai 20 atau 50 audio ruqyah nanti yang kita akan convert kita akan pasang di channel ini. Itu buat menemani sobat hati semuanya untuk terapi mandiri. Bisa. Jadi terapi mandirinya contoh ya, dengan mendengarkan audio ruqyah bisa. Tapi nanti seandainya kalau mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan ya, monggo nanti silahkan ketik di kolom komentar, atau nanti sobat hati bisa menghubungi kami ya untuk dibantu ruqyah. Seperti itu ya. Nanti kita akan silahkan nanti didengarkan audio ruqyah yang telah kami bikin dari 1, 2, 3 itu dengarkan ya. Nanti dengarkan semua. Jadi nanti kan itu kan ada macam-macam fase gitu. Ada yang untuk meruqyah ini. Nanti bisa jadi dengan audio 1 ya, audio yang pertama sobat MD respon. Bisa jadi dengan audio yang kedua sobat hati respon. Oke, nanti kita akan bikinkan audio ruqyah insya Allah yang memang itu dibacakan untuk meruqyah, khusus ruqyah. Sobat hati dengarkan itu semua. Nanti kita akan bikin mungkin sampai 20 ya, atau mungkin ya semoga Allah mudahkan saya untuk membikinkan sobat hati semuanya audio ruqyah. Itu dengarkan 1, 2, 3 begitu. Jangan cuma dengarkan itu aja. Dengarkan yang audio yang kedua. Audio kedua mungkin nggak ada respon. Audio ketiga mungkin. Ketiga, 4 dan suruh coba. Nanti itu coba semuanya. Dengarkan dengan baik. Nanti insya Allah masalah bimbingannya nanti akan ada di deskripsi di video audio ruqyah tersebut. Insya Allah. Dengarkan audio 1, audio 2. Bisa jadi dengan audio pertama Anda belum ada respon. Bisa jadi nanti mungkin mendengarkan audio yang ke-20 baru ada respon, bisa. Audio pertama belum respon, audio kelima mungkin respon. Atau bahkan audio pertama itu sudah respon. Nah, macam-macam sobat hati semuanya. Ya, tinggal sobat hati bagaimana menyimak nanti step by step audio-audio yang telah kita sampaikan, kita bikinkan. Ya, insya Allah itu akan menjadi teman sobat hati semuanya, insya Allah ya. Teman ruqyah mandiri maksudnya. Insyaallah ya, semoga Allah mudahkan kita membuat audionya. Ya, doakan saya sobat hati semuanya. Jika sobat hati mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai terapi mandiri, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kami akan bantu menjawab insyaallah ya. Tapi yang paling bagus adalah sobat hati ikuti pelatihan kami, training kami selama 2 hari. Itu akan bagus, itu akan memberikan pemahaman yang jelas pada sobat hati semuanya, insya Allah ya. Untuk informasi training bisa menghubungi admin kami di 0857 4546 2250 ya. Itu nomor admin kami, call center kami 0857 4546 2250. Maaf sobat hati semuanya, ini gangguan ya. Aduh. Ya, jika memang sobat hati mau memahami terapi mandiri yang lebih dalam lagi, ikutilah training kami. Training ruqyah syariah Rehab Hati Probolinggo. Ya, di situ nanti ada training kami selama 2 hari yang insya Allah itu kemarin sudah rutin tiap bulan, tapi karena ada ini ya, ada wabah ini COVID-19 itu kita jadi break dulu. Nanti sobat hati bisa menghubungi admin kami ya untuk waktunya kapan mengenai training di 0857 4546 2250 ya. Itu nomor call center kami. Jadi sobat hati bisa ngechat saja via chat ya. Insya Allah nanti akan dibalas oleh admin satu persatu insya Allah. Cuman harus sabar ya kalau seandainya belum ada balasan ya. Karena di situ yang kami balas adalah di chat yang awal dulu, yang paling bawah itu yang kita akan
balas duluan. Jadi sobat hati, jika belum ada balasan mohon bersabar di situ ya. Insya Allah nanti akan dibalas via chat saja ya, karena di kami sistemnya terdata di situ ya. Ikuti pelatihan kami, insya Allah nanti akan ada perubahan. Ini contoh slide yang kita sampaikan di pelatihannya. Dan masih banyak slide, ada 300 slide yang kita akan sampaikan di training. Oke, begitu ya sobat hati semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di penjelasan video berikutnya ya, insya Allah ya. Oke, like jika suka dan dislike jika gak suka ya. Atau jika mau ngasih masukan kepada saya, silahkan dikirim di kolom komentar insya Allah ya. Saya akan terima semua masukan Anda karena saya masih tholibul ilmi ya. Di sini kita hanya bagaimana saya itu bisa bermanfaat pada orang lain gitu aja insya Allah. Oke, saya kira itu aja. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.